Shalom, jumpa kembali dengan saya Roni Suwono. Ini adalah channel pribadi saya. Sahabat yang saya kasih, Anda yang suka menonton video saya, jangan lupa like setiap kali menonton. Bagikan juga kepada sahabat-sahabat yang Anda cintai, agar semua sahabat-sahabat kita mendapat berkat yang sama. Beri komen yang sopan, komen yang membangun, dan tekan tombol loncengnya agar setiap Anda yang sudah menekan tombol loncengnya tidak pernah ketinggalan dari setiap video baru yang saya tayangkan lewat channel pribadi ini. Selamat menikmati. Shalom. Shalom, jumpa kembali dengan channel pribadi saya, program Sabar Selidiki Alkitab bersama Roni Suwono. Saudara, kita memasuki video yang terakhir, video yang ke-6 dari seri pelajaran Belajar Percaya. Saudara, hari ini judul kecil yang kita akan cermati adalah sisa satu nubuat Tuhan Yesus yang belum digenapi. Percayakah kita? Saudara, kita mau saksikan lebih dulu apa nubuat Tuhan Yesus yang belum digenapi di dalam hidup saudara dan saya. Sisa satu dari Matius pasal 26 ayat 1 dan ayat yang kedua. Saudara, lihat lebih dulu judul bacaannya, yaitu pemberitahuan keempat tentang penderitaan Yesus, rencana untuk membunuh Yesus. Saudara, oleh karena sesuatu hal itu penting, maka Yesus yang adalah Tuhan memberitahukan tentang penderitaannya, kematiannya dia di atas kayu salib, itu sampai berulang-ulang kali. Sampai 4 kali diberitakan. Nah saudara, sama seperti halnya jika Anda dan saya sebagai orang tua, perkara yang penting kita akan nasihatkan kepada anak-anak kita itu berkali-kali juga. Karena kita tidak ingin anak-anak kita salah mengambil keputusan, salah bersikap, salah bertindak di dalam kehidupannya yang mengakibatkan kerugian atas hidup mereka semuanya. Oleh karena itu, dia juga memberitakan tentang penderitaannya, tentang kematian dia di atas kayu salib sampai ke-4 kalinya. Saudara, setelah Yesus selesai dengan segala pengajarannya itu, berkatalah ia kepada murid-muridnya, kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah, maka anak manusia akan diserahkan untuk disalibkan. Saudara, ini kembali diutarakan kepada Tuhan Yesus, oleh Tuhan Yesus kepada para murid-muridnya, supaya para murid-muridnya senantiasa mengingat akan peristiwa ini, bahwa peristiwa ini pasti akan terjadi. Dan dia selalu katakan bahwa dia nanti akan mati di atas kayu salib oleh karena orang-orang berdosa, dan kemudian pada hari yang ketiga dia akan dibangkitkan, dia akan dihidupkan kembali oleh Bapaknya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, namun apa yang terjadi ketika dia berkata seperti itu? Orang yang namanya Petrus, yang menjadi salah satu daripada rasul yang terdekat kepada dia, itu berkata demikian. Sesudah menyanyikan nyanyian pujian, Matius 26 ayat 30 sampai 35. Sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun.
Maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan terguncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Petrus menjawabnya, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Kata Petrus kepadanya, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau. Semua murid yang lain pun berkata demikian juga. Saudara, lihat apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, bahwa nanti gembala ini akan terbunuh dan kawanan domba, maksudnya para rasul, itu akan semburat, akan tercerai-berai. Tetapi mereka dengan yakin, dengan imannya, menunjukkan kecintaannya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Gurunya. Petrus menjawab, semua juga menjawab bahwa mereka tidak akan meninggalkan Tuhan. Bahkan Petrus lebih meyakinkan lagi, dia berkata, Petrus menjawabnya, biarpun mereka semua tergoncang imannya, yang 11 boleh lari, tetapi aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Saudara, namun apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, Petrus, hati-hati, nanti sebelum ayam berkokok, kamu sudah menyangkali aku 3 kali. Nah saudara, nubuat-nubuat Tuhan Yesus selalu digenapi di dalam kehidupan para rasulnya dan para saksi yang lainnya, sehingga tidak ada alasan lagi. Siapakah dia? Dia adalah Mesias, anak Allah. Dia adalah Tuhan Allah yang Maha Esa, Maha Kuasa, pencipta langit bumi dengan segenap isinya. Oleh karena itu, dia bisa bercerita mulai awal bumi dijadikan sampai dengan bumi pada kesudahannya. Mulai manusia diciptakan sampai dengan manusia pada akhirnya. Dia bisa cerita tentang alam semesta ini. Dia bisa cerita tentang hidup saudara dan hidup saya serta keluarga kita masing-masing. Karena apa? Dia adalah Tuhan yang mengetahui masa depan saudara dan saya bersama kita punya keluarga. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, demikian pula saat dia harus ditangkap, dia sudah ceritakan lebih dulu bahwa salah seorang dari muridnya itu akan mengkhianati dia. Ternyata itulah Yudas Iskariot yang menyerahkan Yesus Tuhannya dengan imbalan 30 keping uang perak. Dan kemudian Yudas bersama-sama dengan pasukan yang hendak menangkap Tuhan Yesus datang, dan dia memberikan tanda, yaitu dia datang memberikan salam yang begitu luar biasa, memeluk Tuhan Yesus dan mencium Tuhan Yesus. Tetapi apa yang dikatakan oleh Kristus kepada Yudas, Yudas, dengan ciuman engkau menyerahkan anak manusia. Saudara, dia sudah tahu Yudas adalah seorang pengkhianatnya. Tetapi biarlah lewat kelahiran Yudas digenapilah segala apa yang telah dinubuatkan oleh Tuhan atas dirinya. Sehingga dengan demikian lengkaplah hadir Yudas di tengah-tengah penderitaan Tuhan Yesus di atas kayu salib sebagai seorang pengkhianat yang tidak pernah terampunkan dosa-dosanya. Karena Yudas ketika menghadapi kenyataan, dia malu dan dia tidak datang minta ampun kepada Yesus sebagai Tuhan dan Gurunya, tetapi dia mengambil jalan pintas untuk bunuh diri sehingga dia tidak diselamatkan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kemudian Tuhan Yesus disalibkan dan betul-betul semua muridnya menyaksikan bahwa Yesus sebagai Tuhan dan Gurunya memang mati di atas kayu salib. Itulah kasih karunia yang diberikan oleh Kristus kepada saudara dan saya, kepada dunia ini, sehingga mereka, semua kita yang berdosa, mendapat pengampunan dosa atas korban Tuhan Yesus di atas kayu salib, menanggung dosa dunia yang tidak mampu
kita tanggung secara pribadi. Oleh karena itu, sebagai anak-anak Tuhan yang mencintai dan mengasihi Dia, tentunya kita tidak akan menyia-nyiakan pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Kita akan menghormati pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib dengan menjalankan hidup yang benar, yang kudus, dan membenci dosa tentunya. Sehingga lewat apa yang kita lakukan, nama Tuhan dimuliakan dan pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib menyelamatkan kita tidak pernah sia-sia. Saudara, kemudian ketika Dia membangkitkan Lazarus pada saat Lazarus sudah mati 4 hari, itu sudah menakjubkan orang-orang yang menyaksikan peristiwa ajaib itu. Bagaimana mungkin Lazarus yang sudah 4 hari mati dan tinggal di dalam kuburnya itu bisa bangkit kembali? Tetapi Dia berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan hidup walaupun dia sudah mati." Saudara, ini adalah mujizat yang terakhir, nubuat yang terakhir, yang Anda akan alami secara pribadi lepas pribadi. Nubuatan Tuhan Yesus tinggal satu ini, yang belum tergenapi lewat hidup saudara dan saya, yang sedang belajar untuk percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Sang Juru Selamat. Saudara, pertanyaannya, percayakah saudara dan saya? Jika engkau percaya kepada Kristus, maka Dia berkata di dalam Yohanes pasal yang ke-11. Yohanes pasal yang ke-11. Ayatnya yang ke-25. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Saudara, sampai di sini seri pelajaran belajar percaya. Semoga lewat 6 video saya ini, kita semuanya diberkati oleh Tuhan dengan berkat yang luar biasa, yang akan menuntun hidup saudara dan saya dan keluarga kita masing-masing menuju kepada Kristus dan keselamatannya, sampai dengan kita membuktikan kita akan hidup bersama Kristus di dalam kerajaan surga. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin.